Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari ke depan. Dina memetakan posisi dan pergerakan 3 bibit siklon tropis yang saat ini mempengaruhi dinamika cuaca. Bibit siklon 94W terpantau berada di Samudra Pasifik, bagian utara Papua dengan tekanan udara mencapai 1005 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 25 knot. Walaupun mempengaruhi kondisi atmosfer di perairan utara Papua, kemungkinan bibit 94W untuk menguat menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih tergolong rendah. Sementara itu, bibit siklon 92S terdeteksi di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung. Karakteristik sistem ini cenderung menetap atau stasioner di lokasi tersebut. Keberadaan 92S memicu terbentuknya pola belokan dan hambatan laju angin yang memanjang dari Samudra Hindia hingga ke wilayah selatan Banten. Hingga saat ini potensi bibit 92S untuk berkembang menjadi siklon tropis juga dinilai masih minim. Sebelumnya memang terpantau ada 2 bibit siklon tropis berada di sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama bibit siklon tropis 98P yang berada di wilayah daratan Australia bagian barat laut yang tumbuh sejak tanggal 29 Januari 2026. Dan yang kedua itu bibit siklon tropis 94W yang berada di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya yang tumbuh sejak tanggal 2 Februari 2026. Berdasarkan analisa pagi hari ini, bibit siklon tropis 98P saat ini masih berada di wilayah daratan Australia Barat Laut dengan kecepatan mencapai 20 knot dan tekanan udara minimum mencapai 1001 hektopascal. Dengan arah gerak menuju ke arah barat hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ketiga yang menjadi perhatian adalah bibit siklon 98P yang berlokasi di daratan Australia. Memiliki tekanan udara sekitar 1006 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 20 knot. Pengaruhnya mencakup wilayah pesisir utara Australia sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika atmosfer di kawasan regional. Kombinasi dari ketiga bibit siklon tersebut ditambah sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu dan Sumatera Utara mempercepat pertumbuhan awan hujan. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Selain wilayah tersebut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di daratan Aceh, Sumatera Utara, dan sekitar Laut Andaman akibat adanya pola perlambatan angin. BMKG mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini sangat dinamis. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, maupun wilayah pesisir diminta untuk terus memantau pemutahiran data melalui kanal resmi BMKG. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Munculnya kembali kasus virus Nipah di India menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menilai Indonesia perlu melakukan langkah antisipatif mengingat mobilitas warga negara asing dan warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri cukup tinggi. Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan diminta memperketat mitigasi di seluruh pintu masuk negara, baik bandara maupun pelabuhan, guna mendeteksi potensi penularan sejak dini. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga diharapkan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mencegah kecolongan masuknya virus Nipah ke Indonesia. Masyarakat pun diimbau tetap waspada dengan menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan, serta menggunakan masker di area dengan kepadatan tinggi. Saya selaku pimpinan Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan mitigasi dan surveillance yang sangat ketat, terutama di pintu-pintu masuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri
khususnya dari India dilakukan screening. Yahya juga menegaskan jika nantinya ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia, pemerintah harus siap dengan fasilitas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan rumah sakit tenaga medis, serta obat dan vaksin apabila diperlukan. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.